Halo pemirsa, salam bangga buatan Indonesia. Wah, senang banget nih kita berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keindahan, kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini kita akan mengangkat tentang kreasi batik tempo dulu serta keunikan tas dan dekorasi dari rumput katak, Anggi. Betul banget Andin. Nah, selain itu juga kita nanti akan hadirkan sejumlah informasi terkait aksesoris dari Manik dan juga kita akan hadirkan informasi dari pameran Inacraft yang mendorong produk-produk lokal untuk mendunia. Betul sekali. Kali ini bersama saya Andin Wijaya Dan saya Anggi DJ, inilah Bangga Buatan Indonesia. Wih, Anggi, batik kamu tuh bagus banget ya. Tapi bener sih kalau pakai batik itu jadi nambah 2 kali lipat gantengnya, Anggi. Bisa aja nih si Adin muji-muji. Tapi kalau ngomongin masalah batik ya Din, ini perajin kita juga kreatif-kreatif banget nih Din. Salah satunya ada yang pernah aku datangin, ini pengrajinnya berkreasi menggunakan kembali motif batik tempo dulu yang diambil dari batik sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Wow, jadi penasaran ya seperti apa sih kreasi batik tempo dulu? Yuk kita simak sama-sama, ini dia. Seni budaya batik ternyata juga mampu menjadi pertanda zaman, seperti batik yang diproduksi pada zaman sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Terinspirasi dari kekayaan budaya batik, Arimbi, salah seorang pegiat batik di Bantul, Yogyakarta, mencoba berkreasi memunculkan kembali motif batik tempo dulu, yaitu motif batik VOC yang memuat sejarah semboyan The Maintendrai, tertulis dalam bahasa Perancis pada lambang kerajaan Belanda. Selain menuangkan lambang tersebut menjadi motif batik, kreasi batiknya juga dipadukan dengan motif lain seperti burung bangau, daun, hingga motif huruf VOC yang seluruhnya diproses warna menyerupai warna aslinya. Arimbi berupaya menggali motif-motif batik tempo dulu untuk dipelajari dan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai sarana edukasi dan pembangkit semangat berkarya dalam membuat batik. Sehingga diharapkan generasi muda mampu menjadi generasi penerus dan pelestari batik yang tidak hanya sekedar bisa membatik, tapi juga paham sejarah dan perkembangan batik. Kalau di zaman itu sudah ada seperti ini, gitu, itu memang sudah sangat mengagumkan sekali. Dan ini saya tidak merubah dan tidak menambahi kok, ya, dengan detail motifnya yang seperti ini. Ya. Zaman itu ya, saya ingin mengangkat kembali supaya generasi muda itu semakin yakin dan semakin tertarik ya dengan seni kerajinan batik yang ada di Indonesia ini khususnya ya, supaya mereka tidak, oh batik itu dari negara lain, dari mana-mana. Nah ini loh buktinya bahwa di Indonesia itu sudah sejak dulu kala itu batik itu sudah dikembangkan. Melihat temuan motif-motif batik tempo dulu, Arimbi terkesan dan kagum dengan hasil karya masa itu, sebab setiap motif batik yang dibuat mengandung filosofi mendalam. Seperti yang terdapat dalam motif batik VOC, terdapat ciri khas simbol-simbol yang kuat pada masanya. Hal serupa juga tergambar dari batik yang dibuat pada masa pendudukan Jepang dan juga di era modern saat ini. Motif batik yang muncul terdapat ciri khasnya masing-masing yang menandai perkembangan zaman. Bagi Arimbi, kreasi membuat motif batik tempo dulu bukan berarti meniru, namun justru perajin batik saat ini telah mendapatkan warisan budaya dan ilmu batik yang adiluhung. Nah pemirsa, itu tadi hasil kreativitas perajin batik yang mengkreasikan batiknya dengan motif tempo dulu. Motif batik di Indonesia ini memang sangat beragam dan setiap motifnya mengandung makna yang mendalam. Lalu kira-kira apa saja sih makna di balik motif batik di tanah air? Kami hadirkan dalam infografis berikut ini.
Nah pemirsa, masih banyak banget informasi yang akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia.